Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam delima yang dikasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan sebagai renungan untuk kita pagi ini di hari Selasa 4 Juni 2024 yang akan menyapa kita bersama, yaitu tertulis dalam buku Kolose 3 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Salam delima yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam teks ini kita melihat Paulus menyampaikan hendaklah damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera itu memiliki beberapa pengertian dalam bahasa Yunani. Damai sejahtera memiliki pengertian tentang ketenangan pikiran. Dan dalam arti lain, damai sejahtera juga memiliki pengertian tentang perdamaian. Menurut Alkitab, dalam Perjanjian Baru, damai sejahtera tidak hanya berarti memiliki hubungan rukun antara bangsa, antara suku, dan lain sebagainya. Tetapi jika kita lihat apa yang sedang Rasul Paulus juga pernah sampaikan kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa damai sejahtera itu merupakan sebuah keadaan yang harus ada dalam jemaat-jemaat Kristen, dalam diri orang-orang percaya, termasuk pada waktu itu adalah jemaat yang ada di Roma. Bahkan jika kita melihat dalam Kolose pasal 1 ayat 20, di sana sangat dengan terang Paulus juga memberitahukan bahwa kematian Kristus itu menciptakan damai antara Allah dengan manusia di dunia ini. Apa maksudnya? Inilah yang sedang Paulus rindu sampaikan kepada jemaat di Kolose, bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus kepada orang-orang percaya itu harus dapat memerintah dalam hidup dan dalam hatinya. Kata memerintah dalam bahasa aslinya adalah rabuyo, yang memiliki arti yang menengahi, dan ini diberikan sebuah gambaran seperti bertindak sebagai wasit dalam permainan. Ini berarti bahwa damai sejahtera yang dimaksud oleh Paulus ini memberikan sebuah keterangan bahwa kedamaian, bahwa ketenangan pikiran dan sebagainya itu merupakan ciri dari seorang yang percaya yang telah terbangun dalam tubuh Kristus. Yang artinya adalah saat terjadi benturan, saat terjadi gesekan, saat terjadi keretakan dalam anggota tubuh Kristus, tentu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus melihat kembali serta menempatkan damai sejahtera itu menjadi penengah dan yang memerintah. Menjadi perenungan kita bersama, damai sejahtera Kristus itu hanya terdapat dalam diri orang-orang Kristen. Damai sejahtera Kristus itu hanya terdapat dalam diri orang-orang percaya. Dan damai sejahtera Kristus itu hanya terdapat dalam diri orang-orang kudus. Yang itu berarti, sebagai orang-orang yang telah disatukan dalam anggota tubuh Kristus, dia akan selalu menjaga kedamaian di dalam Kristus dan selalu mengedepankan damai sejahtera dalam Kristus. Sehingga kedamaian, ketenangan pikiran, ketenangan hati selalu menjadikan orang Kristen untuk dapat terus memiliki kesatuan sebagai tubuh Kristus. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari renungan pagi ini, hendaklah kita semua orang yang percaya, yang telah dipilih oleh Tuhan sebagai anaknya, yang dikasihinya, biarlah
firman ini menyinari hati dan pikiran di sepanjang hidup kita, yang mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.